Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 10. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan, dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku, dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Judul renungan kita hari ini adalah Berani Melakukan Hal Benar, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, kitab 2 Samuel 12 mengisahkan tentang pertemuan Nabi Natan dengan Daud untuk memperingatkan atas dosa perzinahan yang dilakukannya kepada Batseba. Tuhan amat marah kepada Daud, terlebih karena selama ini dia dikenal sebagai Raja Israel yang sangat dihormati dan ditakuti. Perjalanan imannya sejak masa muda begitu mengesankan. Daud bahkan memenangkan berlaksa-laksa peperangan, sehingga hal itu membuatnya dibenci oleh Raja Saul. Tapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan rupanya membuat Daud suatu waktu lupa diri. Dia memilih untuk berkompromi dengan hawa nafsunya, sampai-sampai Tuhan mengirimkan Nabi Natan. Sebagai manusia biasa, Nabi Natan tentunya punya rasa takut saat harus berhadapan dengan Daud. Dia adalah seorang raja yang besar, tentu saja sulit untuk menyampaikan peringatan dari Tuhan. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan Natan saat dia harus berjalan selangkah demi selangkah, memasuki istana dan menghadap Raja Daud? Bisa jadi saat itu dia sudah rela kehilangan nyawa.
kalau-kalau peringatan yang disampaikannya membuat Daud marah, dan segera menghunuskan pedangnya ke arah Nabi Natan. Keberanian Natan menghadapi Daud, tentunya didasarkan pada kecintaannya kepada Tuhan. Sikap ini mengajarkan kepada kita, bahwa kebenaran tetap kebenaran, tidak bisa dikompromikan. Kita tidak boleh takut dan gentar saat harus menyampaikannya. Dibutuhkan keberanian yang besar, untuk menyampaikan sebuah teguran atau peringatan kepada seseorang. Apalagi kalau dia adalah sosok yang besar atau berpengaruh. Uniknya Natan memakai cara yang sangat bijak, untuk menyampaikan maksudnya. Waktu berhadapan dengan Daud, dia tidak langsung melayangkan kata-kata teguran yang keras. Sebaliknya dia memilih untuk memakai sebuah perumpamaan, untuk menggambarkan kesalahan Daud. Sekalipun Daud tidak menyadari dosanya, Nabi Natan dengan berani menyampaikan peringatan dari Allah. Keberanian itu pada akhirnya membuahkan pertobatan bagi Daud. Seperti yang dikatakan dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Sementara Natan sama sekali bisa keluar dari istana tetap dalam keadaan baik, dia sama sekali tidak mendapatkan ancaman atau kekerasan dari Daud. Sahabat Suara Kasih, mari belajar dari Natan. Kita perlu berani berdiri di atas kebenaran yang kita percayai, yaitu firman Tuhan. Walaupun apa yang kita lakukan terlalu radikal dan menakutkan, tapi melalui keberanian untuk jujur menandakan bahwa kita adalah orang percaya yang berintegritas. Waktu kita setia dan berani untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela dan memelihara hidup kita. Marilah kita renungkan, hari ini buatlah komitmen pribadi, untuk menyampaikan kebenaran dengan berani dan tanpa kompromi. Percayalah kalau Tuhan sendiri yang mengutus kita melakukannya, maka Dia pasti akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami,
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.